Pernahkah kamu membayangkan? Seorang gadis sederhana dari Jawa Tengah dipertemukan jodohnya dari benua Afrika? Bukan lewat perjalanan jauh. Bukan karena harta atau status. Tetapi karena ketulusan yang tak pernah direncanakan. Kisah ini bukan fiksi. Ini kisah nyata yang sempat diragukan banyak orang. Namun akhirnya membungkam semuanya. Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan dari luar negeri? Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Agar kisah-kisah nyata penuh makna seperti ini terus kami hadirkan. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, yang pagi harinya selalu dibuka dengan suara ayam berkokok dan azan subuh yang menggema lembut, hiduplah seorang gadis bernama Alia Ramadhani, 23 tahun. Kota itu bukan kota wisata, bukan pula kota besar dengan gedung-gedung tinggi. Ia tumbuh di lingkungan yang tenang, di mana orang-orang saling mengenal, dan hidup berjalan dengan ritme yang sederhana. Alia berasal dari keluarga biasa. Ayahnya bekerja serabutan, ibunya membantu ekonomi keluarga dengan usaha kecil di rumah. Sejak kecil, Alia sudah terbiasa hidup tanpa kemewahan. Tidak ada liburan keluar kota, tidak ada barang-barang mahal. Yang ada hanyalah meja makan sederhana, canda ringan di malam hari, dan doa panjang yang selalu dipanjatkan ibunya setiap selesai salat. Sejak remaja, Alia dikenal sebagai sosok pendiam namun hangat. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu tulus saat membantu. Pagi hari ia membantu ibunya, siang hari bekerja seadanya, dan malamnya diisi dengan membaca atau menulis catatan kecil tentang hidupnya. Media sosial baginya bukan tempat pamer, melainkan sekadar hiburan ringan untuk melepas penat. Alia tidak pernah membayangkan hidupnya akan jauh dari kota kecil itu. Baginya, dunia terasa cukup di lingkaran yang ia kenal. Ia tidak bercita-cita tinggi untuk keliling dunia, tidak bermimpi menikah dengan orang asing, apalagi seseorang dari benua lain. Yang ia inginkan sederhana, hidup tenang, pasangan yang bertanggung jawab, dan keluarga kecil yang penuh keberkahan. Dalam doa-doanya, Alia tidak pernah menyebut nama siapapun. Ia hanya berdoa, jika memang ada jodoh untukku, pertemukan dengan cara yang engkau ridai. Hari-hari Alia berjalan nyaris sama. Bangun pagi, membantu orang tua, bekerja, lalu pulang sebelum senja. Kadang ia duduk di teras rumah, menatap langit yang berubah warna, bertanya dalam hati kapan hidupnya akan berubah. Tapi pertanyaan itu tak pernah ia ucapkan keras-keras. Ia percaya, semua sudah ada waktunya. Di mata orang lain, hidup Alia tampak biasa. Namun tak banyak yang tahu, di balik kesederhanaannya, Alia menyimpan keteguhan hati yang jarang dimiliki anak muda seusianya. Ia tidak mudah tergoda, tidak mudah percaya pada janji manis, dan selalu berhati-hati pada orang asing, terutama di dunia maya. Karena itulah, tak ada satupun orang yang menyangka bahwa perubahan besar dalam hidup Alia justru akan datang dari sebuah pesan singkat. Malam itu, seperti biasa, Alia selesai membantu ibunya merapikan rumah. Ia mengambil ponselnya, berniat hanya membuka sebentar sebelum tidur. Tak ada rencana, tak ada firasat. Ia hanya membuka layar, melihat notifikasi yang masuk. Satu pesan baru muncul. Bukan dari teman. Bukan dari keluarga. Nama pengirimnya asing baginya. Alia mengernyitkan dahi. Ia jarang menerima pesan dari orang yang tidak dikenal. Nalurinya ingin langsung mengabaikan, bahkan menghapus pesan itu. Namun entah mengapa, malam itu jari Alia berhenti sesaat di layar ponsel. Pesan itu singkat, tidak berlebihan, tidak aneh. Hanya sebuah salam, ditulis dengan bahasa yang sopan. Alia menarik napas pelan. Ada keraguan di hatinya. Ia menatap layar ponsel itu cukup lama, seakan menimbang antara rasa curiga dan rasa penasaran. Dalam benaknya, ia teringat nasihat ibunya tentang berhati-hati dengan orang asing, terlebih dari dunia maya. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang berbeda dari pesan itu. Tidak memaksa, tidak menggoda, hanya sederhana. Alia menutup ponselnya sejenak, lalu membukanya kembali. Hatinya berdebar, tanpa alasan yang jelas. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah seluruh hidupnya.
Ia tidak tahu bahwa satu keputusan kecil, membaca sebuah pesan, akan membawanya pada perjalanan panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di detik itulah, takdir diam-diam mengetuk pintu hidup Alia Ramadhani. Malam itu, Alia masih menatap layar ponselnya. Pesan asing yang baru saja ia buka membuatnya terdiam beberapa detik lebih lama dari biasanya. Nama pengirimnya tertulis jelas, Hasan Al-Faruq. Sebuah nama yang tidak familiar, terdengar asing, dan langsung memunculkan banyak pertanyaan di benaknya. Pesannya sederhana. Sebuah salam, diikuti kalimat singkat yang sopan. Tidak ada rayuan. Tidak ada kata-kata berlebihan. Hanya perkenalan singkat dan niat untuk mengenal lebih jauh. Jika Alia berkenan. Biasanya, Alia akan langsung mengabaikan pesan semacam itu. Namun entah mengapa, kali ini ia tidak melakukannya. Mungkin karena cara penyampaiannya yang tenang. Mungkin juga karena naluri kecil di hatinya mengatakan bahwa pesan ini berbeda. Dengan ragu, Alia membalas. Balasannya singkat. Sekadar menjawab salam dan menanyakan maksud pesan tersebut. Dari situlah percakapan mereka dimulai. Hasan memperkenalkan dirinya sebagai pria asal Sudan, sebuah negara yang hanya Alia kenal dari pelajaran sekolah dan berita di televisi. Ia sedang merantau, bekerja jauh dari keluarganya demi masa depan yang lebih baik. Ia bercerita dengan bahasa yang sederhana, kadang terbata-bata, karena bahasa Indonesia bukan bahasa utamanya. Percakapan pertama mereka tak berlangsung lama. Hanya beberapa menit. Basa-basi ringan tentang pekerjaan, cuaca, dan aktivitas sehari-hari. Setelah itu, Hasan pamit dengan sopan. Tidak memaksa untuk melanjutkan obrolan. Tidak meminta nomor lain. Tidak pula berlebihan. Alia menghela napas lega. Orangnya sopan, gumamnya dalam hati. Hari berikutnya, pesan itu datang lagi. Kali ini lebih ringan. Hasan menanyakan kabar Alia dan keluarganya. Alia membalas seperlunya. Tidak berlebihan. Tetap menjaga jarak. Namun dari hari ke hari, percakapan kecil itu menjadi rutinitas yang tak disadari. Mereka mulai berbagi cerita sederhana. Alia bercerita tentang kehidupan di Jawa Tengah, tentang keluarganya, tentang rutinitas yang ia jalani. Hasan bercerita tentang masa kecilnya di Sudan, tentang kerinduan pada keluarganya, dan tentang perjuangan hidup di negeri orang. Perbedaan mereka begitu nyata. Bahasa mereka tak selalu sama. Budaya mereka berbeda. Bahkan waktu antara mereka sering tidak sejalan. Saat Alia bersiap tidur, Hasan baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Namun justru di sanalah mereka mulai belajar. Hasan belajar tentang kesederhanaan hidup Alia. Tentang bagaimana kebahagiaan tak selalu datang dari materi. Alia belajar tentang keteguhan Hasan. Tentang bagaimana seorang pria bisa bertahan jauh dari tanah kelahirannya demi tanggung jawab. Tak ada pembicaraan tentang cinta di awal. Tak ada janji apapun. Yang ada hanyalah ruang aman untuk berbagi cerita, keyakinan, dan pandangan hidup. Perlahan, topik obrolan mereka menjadi lebih dalam. Mereka membahas tentang iman, tentang arti keluarga, tentang masa depan yang ingin dibangun. Alia terkejut ketika menyadari bahwa banyak nilai hidup Hasan yang sejalan dengan apa yang ia pegang selama ini. Ia bukan pria yang gemar pamer. Ia tidak berbicara tentang harta. Ia tidak mengumbar janji. Hasan lebih sering bertanya dan mendengarkan. Di sisi lain, Alia pun mulai menantikan pesan itu. Tanpa sadar, ia mengecek ponselnya lebih sering. Ia tersenyum kecil ketika melihat nama Hasan muncul di layar. Perasaan yang awalnya netral, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit ia jelaskan. Namun Alia masih menyangkalnya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah pertemanan jarak jauh. Bahwa pria itu berasal dari benua lain. Bahwa hubungan seperti ini terlalu rumit untuk dibayangkan. Hasan pun merasakan hal yang sama. Di tengah kesibukannya bekerja, pesan dari Alia menjadi satu-satunya hal yang membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Ia menemukan ketenangan dalam cara Alia berbicara. Jujur, sederhana, dan apa adanya. Namun Hasan juga sadar, jarak dan perbedaan ini bukan perkara kecil. Ia tidak berani melangkah lebih jauh tanpa keyakinan yang kuat. Hari-hari berlalu. Minggu berganti bulan. Tanpa mereka sadari, keduanya telah menjadi bagian penting dalam hidup satu sama lain. Bukan sebagai sepasang kekasih,
tetapi sebagai dua jiwa yang saling menguatkan dari kejauhan. Hingga suatu malam, Alia terdiam lama menatap layar ponselnya. Pesan dari Hasan kali ini berbeda. Bukan lagi sekadar menanyakan kabar. Ada nada yang lebih dalam. Lebih jujur. Alia merasakan dadanya bergetar. Ia tak lagi bisa mengelak. Di saat itulah ia menyadari satu hal yang tak bisa dibantah lagi. Perasaan itu telah tumbuh. Seiring waktu, perubahan pada diri Alia mulai terasa. Ia tak lagi sekadar membuka ponsel untuk mengisi waktu luang. Ada jeda yang lebih lama saat ia membaca pesan. Ada senyum kecil yang muncul tanpa ia sadari. Dan ada kegelisahan baru yang hadir ketika pesan itu tak kunjung datang. Perubahan itu akhirnya disadari orang-orang terdekatnya. Suatu sore, Alia memberanikan diri bercerita kepada seorang sahabatnya. Dengan suara pelan, ia mengungkapkan bahwa ia sedang berkomunikasi dengan seorang pria dari luar negeri. Reaksi yang ia terima bukan senyum atau dukungan, melainkan tatapan khawatir. "Li, kamu yakin? Jangan mudah percaya orang asing." Kata-kata itu menancap di benak Alia. Tak berhenti di situ. Cerita itu sampai ke telinga keluarga. Meski disampaikan dengan niat melindungi, kalimat-kalimat yang keluar justru terasa semakin menekan. Itu cuma hubungan online. Kamu belum pernah bertemu langsung. Pria dari Afrika pasti ada maksud lain. Alia terdiam setiap kali mendengarnya. Ia paham. Semua itu lahir dari rasa sayang dan kekhawatiran. Namun tetap saja, keraguan yang ditanamkan perlahan mulai menggoyahkan hatinya. Malam-malam Alia dipenuhi pertanyaan. Apakah ia terlalu naif? Apakah ia hanya terbawa perasaan? Apakah semua ini memang sebuah kesalahan? Di sisi lain, komentar di media sosial pun tak kalah pedas. Beberapa orang yang mengetahui kisahnya tak segan melontarkan prasangka. Ada yang menyebutnya tidak realistis, ada pula yang menuduh hubungan itu hanya tipuan belaka. Alia mulai menarik diri. Ia menjadi lebih pendiam. Bahkan sempat terpikir untuk mengakhiri komunikasi itu demi ketenangan hidupnya. Namun setiap kali niat itu muncul, pesan dari Hasan selalu datang di waktu yang tak terduga. Hasan merasakan perubahan sikap Alia. Pesannya dibalas lebih singkat. Jeda waktunya semakin lama. Dengan lembut, ia bertanya apakah Alia baik-baik saja. Saat Alia akhirnya jujur, Hasan terdiam cukup lama sebelum membalas. Ia membaca semua keraguan itu satu persatu. Tuduhan, prasangka, dan rasa takut yang menghimpit Alia. Hasan memahami semuanya. Ia tahu, berada di posisinya bukanlah hal mudah. Namun alih-alih marah atau tersinggung, Hasan justru menenangkan. Ia tidak membela diri berlebihan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Hasan hanya mengatakan satu hal yang membuat Alia terdiam. Aku tidak ingin kamu percaya karena kata-kataku. Aku ingin kamu yakin karena tindakanku. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung keteguhan yang jarang Alia temui. Hasan tidak meminta Alia melawan keluarganya. Ia tidak menuntut pembelaan. Ia justru meminta waktu untuk membuktikan keseriusannya dengan cara yang benar. Alia menangis malam itu. Bukan karena terluka, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang menghargai perasaannya tanpa memaksanya memilih. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat bagi Alia. Di satu sisi, ia ingin menjaga kepercayaan orang-orang yang ia cintai. Di sisi lain, hatinya tak bisa membohongi perasaan yang telah tumbuh. Ia mulai lebih sering berdoa, meminta petunjuk, meminta ketenangan. Alia bahkan sempat berhenti menghubungi Hasan selama beberapa hari, mencoba mendengar suara hatinya sendiri. Hasan menghormati keputusan itu. Ia tidak mengirim pesan beruntun. Ia menunggu dengan sabar. Dan di sanalah Alia melihat perbedaan paling besar. Tak ada tekanan. Tak ada ancaman pergi. Tak ada manipulasi. Hanya kesabaran. Suatu malam, Alia kembali membuka percakapan mereka. Dengan jujur, ia berkata bahwa ia takut. Takut berharap terlalu jauh. Takut melukai keluarganya. Takut jika semua ini berakhir dengan kekecewaan. Hasan menjawab dengan satu pesan panjang. Ia berkata bahwa ia sadar betul jarak dan perbedaan ini besar. Bahwa ia tak ingin bermain-main dengan perasaan Alia. Dan jika memang ini adalah jodoh, ia yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.
tanpa perlu dipaksakan. Di titik itulah mereka sepakat pada satu hal. Jika ini jodoh, biarkan waktu dan tindakan yang berbicara. Tak ada janji muluk. Tak ada rencana tergesa-gesa. Namun di balik kesepakatan itu, Hasan mengambil sebuah keputusan yang tak ia ucapkan malam itu. Sebuah keputusan besar yang akan mengubah arah hidup mereka berdua. Alia belum mengetahuinya. Ia tak tahu bahwa jauh di seberang benua, seseorang sedang mempersiapkan langkah nyata untuk membuktikan cintanya. Berbulan-bulan lamanya, Alia dan Hasan hanya saling memandang melalui layar kecil di genggaman tangan. Senyum yang tertunda, rindu yang disimpan, dan percakapan yang selalu berakhir dengan kalimat, "Semoga suatu hari kita bisa bertemu." Namun di balik semua itu, Hasan telah memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar. Di tengah kesibukan kerjanya, Hasan mengambil waktu untuk merenung. Ia menyadari bahwa kata-kata tak akan pernah cukup untuk menghapus keraguan yang mengelilingi hubungan mereka. Prasangka akan tetap ada selama jarak masih menjadi penghalang. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan keseriusannya adalah datang langsung, berdiri nyata di hadapan Alia dan keluarganya. Keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Ia harus mengurus berbagai dokumen, izin perjalanan, dan persiapan yang rumit. Ia harus menyisihkan sebagian besar penghasilannya. Ia juga harus meninggalkan rutinitas dan kenyamanan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun satu hal yang membuatnya mantap adalah keyakinan di hatinya, bahwa niat baik selalu layak diperjuangkan. Hasan tidak banyak bercerita kepada Alia. Ia tidak ingin memberikan harapan yang belum tentu bisa ia wujudkan. Ia hanya berkata bahwa ia sedang mengusahakan sesuatu yang penting. Alia, yang sudah terlalu sering diuji oleh harapan, memilih tidak bertanya lebih jauh. Hari-hari berlalu dengan lambat. Hingga suatu pagi, sebuah pesan masuk ke ponsel Alia. Pesan itu singkat, namun membuat napasnya tercekat. Hasan menulis bahwa ia sedang dalam perjalanan ke Indonesia. Alia terdiam lama. Ia membaca pesan itu berulang kali, memastikan bahwa ia tidak salah memahami. Jantungnya berdegup kencang. Perasaannya campur aduk antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Benarkah ini nyata? Di sisi lain dunia, Hasan tengah menempuh perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Dari satu bandara ke bandara lain, dari satu negara ke negara berikutnya. Di setiap jeda perjalanan, ia menatap ponselnya, membaca kembali pesan-pesan lama Alia, seolah mencari kekuatan dari sana. Perjalanan itu melelahkan, namun penuh makna. Setiap langkah yang ia tempuh membawa satu tujuan yang jelas. Melamar Alia secara terhormat, tanpa janji kosong, tanpa jalan pintas. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Di sebuah sudut bandara di Indonesia, Alia berdiri dengan tangan gemetar. Ia berkali-kali menarik napas, mencoba menenangkan diri. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana jika mereka canggung? Bagaimana jika semua ini terasa berbeda dari yang ia bayangkan? Namun saat pintu kedatangan terbuka, semua pertanyaan itu seakan menguap. Di antara kerumunan, Alia melihat sosok yang selama ini hanya ia kenal lewat layar. Wajah itu nyata. Langkahnya nyata. Tatapannya penuh keteguhan. Hasan berdiri di sana. Untuk beberapa detik, keduanya hanya saling menatap. Dunia seolah berhenti bergerak. Tak ada kata yang keluar. Hanya perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua ini benar-benar terjadi. Bahwa pria yang selama ini ia kenal dari kejauhan benar-benar datang, menempuh ribuan kilometer demi sebuah niat baik. Hasan pun menahan haru. Ia menundukkan kepala sejenak, bersyukur dalam hati. Jarak yang selama ini memisahkan mereka akhirnya kalah oleh keberanian dan keyakinan. Pertemuan itu singkat namun bermakna. Tak banyak kata yang diucapkan. Mereka sepakat, hal terpenting bukan pertemuan mereka berdua, melainkan pertemuan Hasan dengan keluarga Alia. Dan di sanalah ujian sesungguhnya menanti. Alia tahu, perasaan saja tidak cukup. Restu keluarga adalah segalanya. Ia melihat ke arah Hasan, mencoba membaca ketenangan di wajahnya. Hasan membalas dengan anggukan kecil, seolah berkata bahwa ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Alia pulang dengan hati yang penuh. Ia tak tahu bagaimana pertemuan dengan keluarganya akan berlangsung. Ia tak tahu apakah semua keraguan akan sirna.
Namun satu hal pasti, Hasan telah membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar kata-kata. Dan esok hari, sebuah pertemuan akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Pagi itu, rumah keluarga Alia di Jawa Tengah terasa berbeda. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada tenda besar seperti hajatan pada umumnya. Rumah sederhana itu hanya dirapikan seadanya. Lantai disapu bersih, kursi-kursi kayu ditata rapi, dan suasana hening menyelimuti setiap sudutnya. Alia duduk di dalam kamar, tangannya dingin. Jantungnya berdebar tanpa henti. Ia tahu, hari ini bukan sekadar pertemuan biasa. Hari ini adalah hari di mana segalanya akan ditentukan, diterima atau ditolak. Di ruang tamu, Hasan duduk dengan punggung tegak namun wajahnya tenang. Ia mengenakan pakaian sopan yang telah ia persiapkan dengan hati-hati. Sebelum datang ke rumah itu, Hasan telah berusaha mempelajari tata krama Jawa. Ia belajar bagaimana menyapa orang tua, kapan harus berbicara, dan kapan harus menundukkan pandangan sebagai bentuk hormat. Baginya, adat bukan sekadar formalitas. Adat adalah bahasa kesungguhan. Ketika orang tua Alia memasuki ruangan, suasana seketika menjadi lebih sunyi. Ayah Alia duduk di kursi utama, ibunya di samping, dengan wajah yang sulit dibaca. Beberapa anggota keluarga lain ikut hadir, menjadi saksi dari niat yang akan disampaikan. Hasan menarik napas perlahan. Dengan bahasa yang sederhana dan nada yang lembut, ia mulai berbicara. Ia memperkenalkan dirinya sekali lagi, menyebutkan asal-usulnya, pekerjaannya, dan alasan kedatangannya. Tidak ada kalimat berbelit-belit, tidak ada janji berlebihan. Ia hanya menyampaikan satu hal yang paling penting. Niat untuk menikahi Alia dengan cara yang terhormat. Hasan tidak menyebutkan kekayaan. Ia tidak berbicara tentang masa depan yang muluk. Ia hanya berbicara tentang tanggung jawab, komitmen, dan kesediaannya membimbing serta menjaga Alia sebaik yang ia mampu. Setiap kata yang keluar terdengar pelan, namun penuh keteguhan. Ayah Alia mendengarkan dengan saksama. Ia tidak memotong. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya tajam, seolah menimbang setiap kalimat yang disampaikan. Ibunda Alia menunduk, sesekali mengusap matanya. Ia telah mendengar banyak keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Namun melihat Hasan duduk di hadapannya, berbicara dengan adab dan kerendahan hati, hatinya mulai luluh. Setelah Hasan selesai berbicara, ruangan kembali sunyi. Beberapa detik terasa seperti menit. Alia, yang mendengarkan dari balik pintu, menahan napas. Ia tak berani berharap terlalu jauh. Lalu ayah Alia angkat bicara. Pertanyaannya singkat, namun tajam. Tentang kesiapan, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana Hasan akan menjalani hidup jauh dari tanah kelahirannya. Hasan menjawab dengan jujur. Ia tidak menutupi kekurangannya. Ia mengakui bahwa hidup mereka tak akan selalu mudah. Namun ia siap berjuang. Kejujuran itu terasa nyata. Ibunda Alia akhirnya berbicara. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa yang ia inginkan hanyalah kebahagiaan putrinya. Bukan kemewahan, bukan status, melainkan ketenangan dan rasa aman. Hasan menunduk dalam-dalam. Ia berkata bahwa ia tidak berjanji memberi segalanya. Namun ia berjanji untuk selalu hadir, bertanggung jawab, dan menjaga Alia dengan segenap kemampuannya. Air mata jatuh di pipi ibunda Alia. Ayah Alia menghela napas panjang. Ia menatap Hasan beberapa saat, lalu menoleh ke arah istrinya. Di momen itu, Alia merasa waktu benar-benar berhenti. Dan akhirnya, kalimat yang paling ditunggu itu pun terucap. Restu diberikan. Bukan dengan sorak-sorai. Bukan dengan pelukan berlebihan. Melainkan dengan anggukan pelan dan doa tulus. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya mengalir tanpa henti. Semua ketakutan, keraguan, dan tekanan yang selama ini ia pendam, seakan runtuh dalam satu momen. Hasan menundukkan kepala, bersyukur dalam diam. Tak ada cincin mahal. Tak ada pesta besar. Namun hari itu, sebuah niat baik diterima dengan penuh keikhlasan. Dan di antara keheningan rumah sederhana itu, satu tanggal mulai dibicarakan. Hari yang paling dinanti oleh mereka semua. Hari itu akhirnya tiba. Pagi di Jawa Tengah terasa lebih hening dari biasanya. Seolah alam pun ikut menahan napas. Rumah sederhana keluarga Alia dipenuhi aroma bunga dan lantunan doa yang lirih.
tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada panggung megah. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat suasana terasa begitu sakral. Alia duduk di dalam kamar, mengenakan busana pengantin yang sederhana namun anggun. Wajahnya pucat, bukan karena takut, melainkan karena emosi yang bercampur aduk. Setiap detik terasa berat. Tangannya gemetar saat ibunya merapikan kerudungnya. "Alia, sudah sampai di titik ini," bisik ibunya pelan, menahan air mata. Alia mengangguk. Dadanya sesak. Dalam benaknya terlintas perjalanan panjang yang telah ia lalui. Keraguan, air mata, prasangka orang, hingga doa-doa panjang di malam sunyi. Semua itu membawanya pada hari ini. Di ruang tamu, Hasan duduk bersila di hadapan penghulu. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan ketegangan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, mencerminkan kesungguhan niatnya. Ayah Alia duduk tepat di hadapannya. Di momen itu, Hasan menundukkan kepala. Ia menyadari betul arti detik-detik yang akan ia lalui. Bukan hanya tentang menikahi seorang perempuan, tetapi tentang menerima amanah besar, menjadi imam, pelindung, dan pendamping hidup. Suasana ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju ke satu titik. Penghulu memulai prosesi dengan doa. Suaranya tenang, mengalir, dan penuh makna. Setiap kalimat terasa masuk ke dalam hati. Alia, yang kini duduk di ruangan sebelah, menggenggam ujung gaunnya erat-erat. Ia memejamkan mata, berdoa agar segalanya berjalan lancar. Lalu tiba saat yang menentukan. Ijab kabul dilafalkan. Dengan satu tarikan napas panjang, Hasan mengucapkan kalimat itu dengan suara lantang dan jelas. Tidak terbata. Tidak ragu. Setiap kata mengalir penuh keyakinan. Sejenak, waktu seolah berhenti. Kemudian, sah. Satu kata itu menggema, disusul isak tangis yang tak tertahan. Alia menutup wajahnya. Air matanya jatuh deras. Ia kini resmi menjadi istri Hasan Al-Faruq. Semua ketakutan yang pernah ia rasakan seakan luruh dalam satu momen suci itu. Hasan menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Ia menundukkan kepala, bersyukur dalam diam. Perjalanan panjang lintas benua, prasangka, dan keraguan akhirnya berujung pada ikatan yang dimuliakan. Tangis haru pecah di seluruh ruangan. Bukan karena mereka berbeda warna kulit. Bukan karena mereka berasal dari budaya yang tak sama. Melainkan karena cinta ini akhirnya diterima, disahkan, dan dimuliakan dengan cara yang benar. Alia kemudian keluar menemui Hasan. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata yang terucap. Hanya senyum kecil dan air mata yang bicara lebih jujur daripada apapun. Orang tua Alia memeluk putrinya. Ada rasa lega, ada rasa haru, dan ada keyakinan bahwa pilihan ini adalah pilihan yang telah dipertimbangkan dengan doa. Seseorang merekam momen itu. Awalnya hanya untuk kenangan keluarga. Namun siapa sangka, rekaman sederhana itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Tak lama setelah akad selesai, potongan video mulai tersebar. Senyum Alia yang bergetar. Suara ijab kabul Hasan yang lantang. Tangis orang tua yang tulus. Semua terasa nyata, tanpa dibuat-buat. Dalam hitungan jam, video itu mulai dibagikan. Komentar berdatangan. Jumlah penonton terus bertambah. Orang-orang yang tak mengenal mereka ikut terdiam menyaksikan. Sebagian terharu. Sebagian tak percaya. Sebagian lainnya tersentuh oleh kesederhanaan dan ketulusan yang jarang terlihat. Alia dan Hasan belum menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Bagi mereka, hari itu hanya tentang satu hal, menjadi suami dan istri. Namun di luar sana, dunia mulai ikut menyaksikan kisah mereka. Alia dan Hasan tidak pernah menyangka bahwa hari paling sakral dalam hidup mereka akan menjadi tontonan jutaan orang. Awalnya, video akad itu hanya dibagikan di lingkaran keluarga. Tanpa judul sensasional. Tanpa niat mencari perhatian. Hanya sebuah dokumentasi sederhana tentang dua hati yang akhirnya dipersatukan. Namun dunia punya caranya sendiri. Potongan video itu mulai menyebar dari satu ponsel ke ponsel lain. Dari satu akun ke akun berikutnya. Dalam waktu singkat, jumlah penonton melonjak tajam. Komentar berdatangan tanpa henti. Nama Alia dan Hasan mulai diperbincangkan oleh orang-orang yang bahkan tak pernah mereka kenal. Ini kisah nyata. Masya Allah,
Terharu. Dulu aku ragu. Tapi ini luar biasa. Orang-orang yang sebelumnya mencibir, kini terdiam. Sebagian menghapus komentar lama. Sebagian lainnya mengakui kesalahan mereka. Tak sedikit pula yang menangis menyaksikan kesederhanaan akad itu. Tanpa kemewahan, tanpa drama berlebihan, hanya ketulusan dan niat yang lurus. Alia membaca komentar-komentar itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa haru, ada rasa tak percaya. Ia teringat masa-masa ketika hubungannya diragukan, ditertawakan, bahkan dianggap mustahil. Kini, kisah itu justru menjadi penguat bagi banyak orang. Hasan pun demikian. Ia menerima pesan dari berbagai penjuru dunia. Dari orang-orang yang merasa terwakili oleh kisah mereka. Dari mereka yang pernah diremehkan karena perbedaan. Dari mereka yang hampir menyerah pada jarak dan keadaan. Namun di balik semua perhatian itu, Alia dan Hasan memilih tetap menjalani hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sederhana dan tenang. Mereka tidak mengejar popularitas. Tidak mengejar sensasi. Mereka hanya ingin menjaga apa yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Alia tetap membantu keluarganya. Hasan tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka belajar menyesuaikan diri, saling memahami budaya, dan saling menguatkan dalam peran baru sebagai suami istri. Sesekali, Alia tersenyum saat mengingat betapa kecilnya ia dulu merasa di hadapan dunia. Betapa ia hampir menyerah karena suara-suara yang meragukan. Namun kini, ia menyadari satu hal penting, bahwa keyakinan yang dibangun di atas doa dan kesabaran tak pernah sia-sia. Kisah mereka perlahan menjadi lebih dari sekadar cerita viral. Ia menjadi pengingat bahwa jodoh tidak mengenal jarak, bahwa cinta tidak terhalang budaya atau warna kulit, dan bahwa ketulusan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati ujian yang panjang. Dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hingga ke negeri jauh bernama Sudan, dua hati dipertemukan bukan karena kebetulan, melainkan karena waktu yang tepat, niat yang lurus, dan keyakinan yang dijaga. Alia dan Hasan paham, hidup mereka ke depan tak akan selalu mudah. Namun mereka juga tahu, perjalanan yang dimulai dengan doa dan kejujuran akan selalu memiliki arah yang benar. Dan bagi dunia yang menyaksikan kisah ini, ada satu pesan yang tertinggal. Jangan meremehkan cerita orang lain. Jangan menertawakan proses yang belum selesai. Karena apa yang terlihat mustahil hari ini, bisa menjadi kenyataan esok hari, atas izin Tuhan. Dari Jawa Tengah ke Sudan. Dari keraguan menuju keyakinan. Sebuah kisah nyata yang mengingatkan kita semua. Tuhan mempertemukan dua hati tanpa pernah salah.